Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufi Aulia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2023. Nah, video kali ini diperuntukkan untuk ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah landasan pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membagikan atau men-share ilmu yang insya Allah bakal bermanfaat, yaitu tentang hubungan psikologi dengan pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang itu sudah banyak banget yang membahas tentang psikologi dan lain sebagainya, sehingga anak muda sekarang tuh peduli gitu terhadap psikologi dan kondisi mental mereka dibandingkan oleh orang-orang yang terdahulu yang mungkin tidak tahu apa itu mental, apa itu psikologi gitu. Mungkin tahu, cuman tidak terlalu peduli gitu kan. Nah, tapi yang saya senangi di kondisi sekarang, banyak sekali anak muda yang sudah peduli kepada kesehatan mentalnya, sehingga apapun yang mereka capai atau apapun yang mereka lakukan itu akan mereka tuh akan lebih merasa enjoy gitu ngejalaninnya, karena ya mereka udah tahu apa yang mereka mau dan kondisi mental mereka seperti apa, dan itu tuh akan mempermudah mereka dalam mengerjakan sesuatu. Nah, di sini saya akan membahas tentang hubungannya apa sih dengan pendidikan. Psikologi dan pendidikan tuh apa sih hubungannya? Nah, yang pertama yaitu di dalam ilmu psikologi sendiri terdapat ilmu yang namanya tuh psikologi pendidikan gitu. Nah, mungkin ini akan dipelajari oleh anak-anak jurusan psikologi gitu. Pasti mereka tuh punya mata kuliah yang bernama psikologi pendidikan atau ada korelasinya nih dengan psikologi pendidikan. Nah, yang dimana psikologi pendidikan ini menjadi suatu keharusan yang harus dimiliki oleh sang pendidik. Tapi menurut saya bukan cuma sang pendidik aja, tapi kita yang dididik itu harus mempunyai kesehatan mental dan psikologi yang cukup gitu. Nah, kita sekarang akan bahas yang pertama itu tenaga pendidik atau guru. Nah, guru itu sebagai tenaga pendidik itu secara nggak langsung tuh pasti dituntut untuk paham psikologi dan karakteristik anak muridnya sendiri gitu, tentang aspek perilaku, terus juga siswa ini atau mahasiswa ini menjalankan tugasnya tuh gimana sih, itu pasti sang tenaga pendidik itu secara nggak langsung dipaksa untuk mengetahui dan mengerti tentang karakteristik psikologi mahasiswanya gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa, karena kita kan bukan siswa lagi nih ya. Nah, kita sebagai mahasiswa tuh menurut saya bagusnya tuh kayak kita tuh tahu sendiri atau kita nyari tahu sendiri tentang kesehatan mental atau psikologi yang kita punya gitu, sehingga apapun yang dipelajari di kuliah, di kampus, itu tuh akan lebih terasa mudah untuk dicerna gitu secara baik, karena kesehatan mental kita nih udah stabil gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan untuk di mahasiswa ini nggak masih bisa lah dicari sarannya sendiri gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini saya juga akan membahas per poin hubungan antara pendidikan dengan psikologi. Nah, yang pertama itu guru memahami tingkah laku peserta didik. Nah, guru atau dosen itu yang seperti saya sudah bilang tadi, pasti secara tidak langsung itu dipaksa untuk mengetahui kondisi psikologis mahasiswanya atau siswanya. Nah, tingkah laku mereka nih seperti apa? Nah, itu dipikirkan oleh tenaga pendidik, karena saya sendiri juga adalah guru. Nah, saya nih suka merasa penasaran ya, kenapa anak A begini dan anak B begini gitu. Nah, saya suka penasaran dan secara tidak langsung itu sudah membuktikan bahwa karakteristik psikologi seorang anak itu pasti kan berbeda-beda gitu. Nah, di sini juga saya akan membahas kenapa penting sih kita memahami kondisi psikologis kita sendiri sebelum memasuki dunia pendidikan, ataupun kita sudah di lingkup universitas, itu kan pasti tahapnya itu lebih lebih sulit gitu dibandingkan oleh siswa-siswa yang sebelumnya gitu. Nah, yang kedua itu guru dapat memberi solusi terkait masalah. Nah, fungsi dari pendidikan dengan psikologi ini, sang guru itu
selain memahami tingkah laku, tapi mereka juga harus bisa menyelesaikan masalah siswanya gitu. Apalagi guru-guru yang SD atau SMP yang masih kondisi psikologisnya tuh yang masih belum stabil, yang masih mereka itu merasa egois, merasa mau menang sendiri. Nah, itu tuh pasti gurunya itu berperan sangat penting, karena ya guru itu pasti memberikan saran, dan sarannya itu akan didengar oleh muridnya, sehingga itu akan tertanam oleh muridnya sendiri. Apa yang diberikan oleh guru, apa yang diajarkan oleh guru dalam menyelesaikan masalah, itu pasti seorang murid itu pasti melihat, oh caranya seperti ini, caranya seperti itu, sehingga mereka akan tertanam di dalam otaknya bahwa untuk menyelesaikan masalah ya seperti ini, yang gurunya atau bahkan orang tuanya dan orang yang berada di lingkungannya yang nyontohin gitu loh. Jadi ini menjadi faktor yang sangat penting untuk bisa menjadi seorang tenaga pendidik, yaitu adalah mental dan psikologis yang stabil. Lalu yang ketiga yaitu menjelaskan apakah masing-masing siswa dalam kondisi belajar yang benar atau tidak dan baik atau tidak. Nah, ini juga peran yang penting banget, karena apalagi kalau misalkan kita itu membahas atau mengajar seorang siswa yang masih kecil gitu. Nah, pasti itu kan mereka itu ada cara belajarnya masing-masing. Ada yang suka sambil bermain, ada yang suka sambil bernyanyi. Contohnya itu adalah murid saya. Ada salah satu anak yang memang hobinya itu bernyanyi, sehingga suaranya juga bagus. Nah, anak itu sukanya kalau nulis sambil nyanyi. Ya memang karena saya itu adalah guru bimbel, nah itu tidak dipermasalahkan. Tapi kita tidak tahu kalau di sekolah apakah itu akan diperbolehkan karena alasannya mengganggu teman yang lain, kan belum tentu diperbolehkan juga kan. Nah, itu guru pasti berperan penting di situ. Bagaimana seorang siswa ini bisa enjoy dan menikmati masa sekolahnya saat itu, tapi harus mengganggu oleh murid-murid yang lain gitu. Nah, itu kan PR banget ya. Makanya seorang guru itu diperlukan pelatihan yang seenggaknya tuh bisa bisa ada tips untuk mengatasi anak yang seperti itu gitu. Cuman saya sendiri sewaktu saya kecil itu sudah banyak guru yang berpengalaman, dan juga sudah banyak guru yang memberi solusi-solusi atas permasalahan itu. Nah, kalau kejadian saya sendiri yang waktu saya mengajar itu tuh ya salah satu anak itu sukanya menulis sambil bernyanyi. Nah, anak yang lain sukanya tidak bisa nih kalau misalkan ada suara gitu, maunya tuh jangan ada yang ngomong gitu, tipe belajarnya kayak gitu. Nah, terus ada juga tipikal anak yang sukanya tuh belajarnya sambil bergerak, sambil bermain sama temennya, tapi mereka tuh tetap belajar sesuai kondisi dan keefektifan mereka masing-masing gitu. Nah, tapi kan kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau semua guru itu belum bisa menerima hal itu. Jadi ada beberapa guru yang mungkin sudah tahu dan sudah wajar kalau hal seperti itu tuh ya itu adalah bentuk dari perkembangan seorang anak. Tapi ada juga yang merasa itu tuh mengganggu dan bikin pusing gitu. Nah, itu dia diperlukannya pelatihan khusus untuk menguji kesabaran seorang guru, terutama guru-guru yang seperti guru TK, guru SD, guru SMP yang masih kira-kira anak itu masih kecil dan belum terlalu mengerti tentang pentingnya belajar tuh seperti apa. Lanjut. Nah, di sini ada urgensi psikologi pendidikan. Nah, guru sendiri itu perlu mempelajari aspek psikologi pendidikan sebagai dasar dukungan teknik pembelajaran efektif dan efisien. Nah, ini yang sudah saya bahas tadi juga. Jadi, guru itu sebagai tenaga pendidik pasti juga memerlukan pelatihan untuk meningkatkan teknik pembelajaran yang efektif dan efisien. Apalagi di era sekarang, itu sudah banyak banget teknologi dan juga yang lain yang seorang guru itu ya mengharuskan mereka untuk terus belajar juga. Jadi bukan hanya mereka mengajar, tapi mereka juga pasti belajar untuk mereka sendiri seiring perubahannya zaman. Nah, ini tuh penting banget karena
zaman itu kan pasti berubah. Nah, kalau misalkan guru itu nggak belajar juga atau nggak mempunyai persiapan yang matang, pasti akan terbawa oleh zaman-zaman yang akan datang gitu. Jadi mungkin kualitasnya akan menurun karena kualitas teknologi itu udah keren banget sekarang, sehingga teknologi aja udah bisa mengajarkan seorang anak gitu. Nah, jadi peran guru itu di zaman sekarang itu cukup sulit karena harus bersaing dengan teknologi yang dimana di sekolah kita diajari oleh guru. Nah, itu adalah sekolah formal yang ya emang itu adalah kewajiban gitu. Nah, tapi bisa jadi itu akan diubah nanti karena adanya teknologi gitu. Lalu selanjutnya ada fungsi penerapan psikologi pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran supaya ilmu dapat tersampaikan, guru mempunyai tantangan untuk membedakan karakteristik siswa. Nah, di teknik pembelajaran ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi juga, setiap siswa, setiap mahasiswa itu pasti mempunyai teknik pembelajaran yang berbeda-beda. Ada yang sukanya sendiri, ada yang sukanya sambil mendengarkan musik, ada yang sukanya sambil bernyanyi, ada yang sukanya sambil main, ada yang SKS atau sistem kebut semalam, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sendiri itu adalah tipikal seorang mahasiswa yang suka belajar itu adalah menyendiri dan tidak ada suara sedikit pun. Jika ada suara, apa yang saya baca itu tidak akan pernah masuk ke otak. Jadi saya cuma baca aja. Nah, di situ saya mengambil pelajaran dari teknik pembelajaran saya sendiri bahwa setiap orang itu mempunyai teknik belajar sendiri. Bukan hanya siswa, bukan hanya mahasiswa, tapi semua orang itu mempunyai teknik pembelajarannya masing-masing. Sekalipun seorang tenaga pendidik atau guru, pasti seorang tenaga pendidik atau guru dan dosen itu mempunyai teknik pembelajarannya sendiri. Apalagi yang kita tahu, tenaga pendidik itu adalah seseorang yang mempunyai habit atau harinya tuh padat banget gitu. Nah, kita tuh pasti bertanya-tanya, atau ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, kapan ya dosen itu belajar, kapan ya guru tuh belajar, kok mereka bisa ya, kok saya nggak bisa ya, padahal mereka tuh harinya tuh padat banget gitu, yang sekiranya tuh kita mikirnya mereka tuh pasti nggak belajar gitu. Tapi saya sebagai mahasiswa yang juga menyambi sebagai seorang guru, itu pastinya harus bisa untuk manajemen waktu, karena kita harus belajar untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang berkualitas, lalu bisa menjawab semua pertanyaan dari siswa. Pasti malu banget kalau misalkan tenaga pendidik itu belum bisa menjawab pertanyaan dari siswa ataupun mahasiswa. Nah, itu saya sebagai tenaga pendidik tuh pernah mengalami hal itu, dan saya merasa gagal sebagai seorang tenaga pendidik karena yang melontarkan sebuah pertanyaan itu ya anak kecil, anak SD gitu, tapi kenapa saya nggak bisa jawab gitu. Nah, makanya dari itu saya harus lebih banyak belajar dan memahami teknik pembelajaran dari mereka juga. Jadi sebagai tenaga pendidik tuh pasti PR banget untuk belajar gitu, untuk belajar bisa memahami teknik pembelajaran siswanya, terus juga belajar untuk materi apa yang mereka pelajari gitu. Nah, balik lagi ke siswa dan mahasiswa, yaitu orang yang diajar ya. Nah, sebagai siswa dan mahasiswa itu pastinya kita mempunyai teknik pembelajarannya sendiri, apalagi kalau misalkan mau ulangan UAS atau UTS. Nah, itu tuh pasti belajarnya tuh jadi giat banget gitu. Nah, terus abis itu mereka itu pasti mempunyai teknik pembelajaran yang berbeda-beda kan. Ada yang di perpus misalnya, terus juga di perpusnya tuh di lantai 6 gitu, di lantai yang paling atas yang gak mau diganggu, pokoknya sunyi gitu. Nah, ada juga yang maunya itu ya sama temen gitu, maunya tuh kayak ya udah ayo kita belajar bareng-bareng gitu. Nah, menurut saya di teknik pembelajaran ini seorang tenaga pendidik itu ya perlu banget ya mengetahui beberapa teknik pembelajaran sehingga siswa dan mahasiswa itu merasa nyaman ketika belajar gitu.
Nah, di poin yang kedua yaitu ada kondisi mental. Mental yang optimal itu dapat menciptakan dampak positif pada proses belajar mengajar, tetapi juga menjadi pendorong bagi perkembangan optimal siswa. Nah, kondisi mental di sini yang saya sebutkan di PPT itu adalah kondisi mental seorang tenaga pengajar atau guru. Tapi yang saya akan bahas di sini adalah kondisi mental seorang tenaga pelajar dan juga orang yang diajar, yaitu adalah guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa. Nah, kondisi mental di sini tuh perlu banget diperhatikan dalam tenaga pendidik dan juga orang yang dididik. Jadi bukan hanya tenaga pendidik aja. Saya agak kontra dengan dengan pendapat yang bilang kalau misalkan kondisi mental yang stabil itu diperlukan ya untuk tenaga pengajarnya aja, yang diajar tuh nggak usah. Menurut saya itu hal yang kurang tepat, karena untuk memperbaiki mental seseorang itu kan pastinya nggak gampang ya. Nah, sekarang juga udah banyak banget fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan, kayak di sekolah tuh pasti ada ruang BK dan guru BK, terus juga ada beberapa kampus yang mempunyai fasilitas yang sama gitu. Jadi boleh curhat, boleh nangis-nangis gitu, boleh gitu. Nah, cuman kalau misalkan beberapa dari kalian yang universitasnya tuh mungkin kayak aduh nggak ada nih, nah itu tuh bisa banget untuk cek di dokter ataupun psikiater gitu. Nah, di dokter ataupun psikiater mereka juga pasti memfasilitasikan, dan ada beberapa orang yang merasa kendalanya itu ya ada di biaya gitu. Nah, kalau di situ saya tidak terlalu mengerti, karena menurut saya kondisi mental itu tetap yang nomor satu gitu. Jadi apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita jalankan itu pasti akan terasa mudah kalau kondisi mental kita tuh stabil gitu. Nah, di sini yang kedua adalah mental seorang tenaga pendidik atau guru maupun dosen. Nah, mereka juga penting banget memiliki kondisi mental yang stabil, karena kalau misalkan gak stabil ya tidak bisa dibayangkan ya, kayak mungkin kondisi kelas yang berantakan akan membuat mereka semakin stres ataupun yang lain gitu, karena kondisi mental kan ya tidak bisa diatur kalau misalkan emang itu tuh udah emosi banget gitu. Nah, terus di kondisi mental ini juga yang menurut saya penting adalah kita tuh harus tahu kondisi mental masing-masing dari kita sendiri nih. Sebagai mahasiswa, saya juga merasa kalau kondisi mental itu belum terlalu dipedulikan karena ya alasannya itu keuangan ataupun belum ada waktu dan lain sebagainya. Padahal kalau misalkan kita lihat ya kondisi mental itu balik lagi itu sangat penting gitu, jadi tidak boleh dinomorduakan gitu kan. Nah, yang ketiga itu adalah pilar pendidikan. Nah, guru sebagai panutan dan pembimbing bagi siswa. Nah, biarpun guru nih bukan guru BK ataupun dosen tuh bukan lulusan dari BK gitu, bukan lulusan dari bimbingan konseling atau psikologi, itu tuh namanya tenaga pendidik pasti ada tuntutan untuk bisa menjadi pembimbing siswa atau mahasiswa gitu. Karena ketika orang tua sudah memasuki anaknya ke sebuah sekolah atau sebuah universitas, mereka pasti secara tidak sengaja itu menaruh harapan kepada sekolah atau universitas itu agar sekolah atau universitas itu bisa membimbing anak mereka. Nah, sebenarnya yang membimbing bukan universitasnya, tapi tenaga pendidik dari universitas atau sekolah tersebut. Nah, berarti secara tidak langsung orang tua itu percaya kepada guru ataupun dosen kalau anaknya itu bisa sukses atau bisa memiliki pemikiran yang positif dan pemikirannya tuh jadi terbuka, itu ya karena anaknya itu diajar oleh tenaga pendidik dari sekolah atau universitas itu gitu. Biarpun sebenarnya itu ada
rasa kepercayaan kepada anaknya juga, tapi seorang anak itu ya pasti merasanya mereka kewajibannya hanya sekolah gitu. Nah, tapi kalau misalkan secara diperdalami lagi, itu ya orang tua mereka tuh sebenarnya memberi kepercayaan kepada mereka agar bisa berhasil di tangan oleh seorang pendidik di sekolah atau universitas tersebut. Makanya guru itu dibilang sebagai pembimbing bagi siswa karena ya orang tua mereka, orang tua dari siswa tersebut itu sudah percaya kepada guru atau dosen anak mereka gitu. Nah, terus guru sebagai panutan. Nah, panutan di sini itu maksudnya adalah yang tadi saya bilang, yaitu guru yang menyelesaikan masalah siswanya. Nah, itu secara tidak langsung juga ketika seorang guru menyelesaikan masalah seorang siswa, itu pastinya siswa tersebut akan menjadikan guru tersebut adalah panutan. Entah dari segi emosional ataupun perlakuan. Nah, itu seorang siswa pasti merasa kalau oh, ini yang diajarkan oleh guru dan ini yang harus saya tiru. Jadi, ketika kita menjadi seorang pendidik, itu tidak boleh merasa asal-asalan dalam mendidik siswa, karena seorang siswa itu seorang pendidik, maksudnya seorang tenaga pendidik itu sangat dilihat oleh seorang siswa, sehingga apapun yang mereka lakukan nanti itu berpacu kepada guru yang mereka lihat gitu. Lalu poin keempat yaitu optimalisasi penerapan fasilitas kesehatan. Nah, ini peningkatan resilience kesehatan mental guru. Nah, ini juga penting banget, bukan cuman guru BK, bukan cuman psikologi ataupun yang lain yang ada di sekolah, tapi menurut saya ini tuh penting banget juga kalau misalkan ada pelatihan yang memfasilitasi tentang kesehatan mental seorang tenaga pendidik. Karena yang namanya mengajar itu kan pasti tidak mudah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh tenaga pendidik sehingga seorang siswa atau mahasiswa yang mereka ajar itu bisa berhasil. Nah, itu tuh pasti kan tidak mudah gitu. Jadi saya berpendapat bahwa peningkatan resilience kesehatan mental guru tuh sangat penting juga agar menunjang kesehatan mental seorang guru dan menstabilkan mental seorang guru gitu. Nah, kita biarpun sebagai tenaga pendidik yang lebih dewasa usianya dari seorang siswa atau mahasiswa, itu pastinya masih suka merasa kondisi mentalnya itu belum stabil gitu, masih suka emosi, masih suka ada rasa ada rasa kesel gitu di hati. Nah, itu tuh penting banget karena takutnya kalau misalkan terus dipendam gitu ya. Nah, itu tuh takutnya nanti pecah di suatu momen atau suatu hari sehingga seorang siswa tuh merasa guru itu galak gitu. Padahal ya itu adalah bukti ketidakstabilan mental seorang guru gitu. Nah, di sini adalah slide yang terakhir. Nah, saya akan menjelaskan juga untuk pelajaran kedepannya kenapa siswa dan mahasiswa itu penting banget untuk mempelajari kondisi mental mereka sendiri. Nah, itu tuh karena ya mereka sudah hidup di zaman sekarang, yang dimana zaman sekarang itu sudah berpacu kepada mental health dan lain sebagainya. Dan ada sedikit pendapat dari orang ataupun di sosial media yang bilang kalau anak muda zaman sekarang tuh lebay gitu karena terlalu menomorsatukan kondisi mental. Tapi menurut saya itu adalah sangat bagus ya, sangat baik, karena ya mungkin orang yang dulu itu tidak terlalu mengenal apa itu mental health, terutama orang tua gitu. Nah, itu tuh pasti banyak banget hal yang yang mereka tuh sebenarnya tahu gitu, mereka itu tidak baik-baik saja gitu, tapi karena mereka belum paham apa itu mental health, jadi itu mereka ya nggak tahu mereka tuh kenapa mereka tuh kayak gini, kenapa mereka ngambil kayak gini, kenapa mereka berperilaku seperti itu gitu. Nah, itu adalah peran penting dari penerapan psikologi dan pendidikan, serta korelasi psikologi dengan pendidikan. Nah, saya rasa itu mungkin pemaparan yang cukup dari saya, karena saya sendiri merasa pemaparan ini juga insya Allah sudah
penting ya, sudah mencangkup beberapa poin yang penting. Dan saya berharap semoga orang-orang di luar sana lebih banyak yang peduli tentang psikologi, karena itu adalah pilar pertama dalam menempuh pendidikan ataupun kehidupan yang lain seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Saya juga merasa kalau misalkan psikologi pendidikan itu sangat penting bagi mahasiswa dan siswa juga, karena ya mereka sedang di lingkup pendidikan gitu. Nah, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.